Alhamdulillah Alhamdulillahilladzi anzala ala abdihi alkitaba wa lam yaj'al lahu 'iwaja qayyiman liyunzira ba'san shadidan min ladunhu wa yubashshiral mu'minina alladhina ya'maluna as-salihati anna lahum ajran hasana. Allahumma fasalli wa sallim wa barik ala hadzal nabiyil karimil ummiyil mustafa sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Sidang Jumat rahimakumullah. Segala puja dan puji, sekali lagi puja dan puji, hanya pantas untuk disanjungkan kehadiran Allah Azza wa Jal. Begitulah cara berpikir, sikap mental, dan yang menggerakkan perilaku orang-orang yang beriman. Kepada Rasulullah SAW kita senantiasa berteladan. Tidak ada pilihan lain. Dia adalah utusan Allah yang didatangkan, bukan sosok biasa. Al-Quran yang Allah turunkan dari langit bukanlah produk bumi. Sungguh, itulah yang membuat kita akan selamat dan bahagia. Sidang Jumat rahimakumullah. Pesan rutin setiap Jumat yang kadang masuk kanan, keluar kuping kiri, ittaqullaha haqqa tuqatih. Ini seringkali diabaikan dan merugilah kita ketika keluar dari jamuan Allah salat Jumat seperti ini kalau volume takwa tidak kembali pada posisi yang sesungguhnya, haqqa tuqatih. Sidang Jumat yang berbahagia, pada kesempatan ini khatib akan menasihati dirinya sendiri. Mudah-mudahan juga bisa membangun karakter baru, memberikan perubahan dan pembaharuan di jamaah pada hari ini. Tema yang akan khatib bawakan adalah membangun karakter. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Sama-sama kita ketahui bahwa Jalaluddin As-Suyuti mengatakan bahwa keseluruhan Al-Quran intisarinya ada pada Al-Fatihah, dan Al-Fatihah intinya ada pada Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Secara ringkas saya ingin katakan bahwa berapapun banyaknya ayat yang kita baca dan kita hafal, kita tafsirkan, tetapi kemudian tidak menambah kualitas Iyyaka na'budu, hanya kepada Engkau saja ya Allah kami menyembah, wa iyyaka nasta'in, dan hanya kepada Engkau saja ya Allah kami memohon pertolongan. Hal ini perlu khatib sampaikan lewat 3 gambaran sederhana. 1, orang bijak berkata, engkau adalah apa yang engkau makan. 2, buka mulutmu, maka aku akan tahu siapa dirimu. Bacaanmu, ini yang ketiga, akan merefleksikan dirimu. Berbicara tentang karakter berarti membahas soal mengukir jiwa. Mengungkap sebuah karakter berarti mengangkat ke permukaan sesuatu yang tersembunyi, yang sering terefleksikan dalam bentuk perilaku. Indonesia dan umat Islam yang ada di dalamnya, serta kondisi kekinian yang kita hadapi, itu barangkali akan menjadi objek kasus yang khatib akan sampaikan berkaitan dengan karakter Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Fenomena kita saat ini di Indonesia, kalau dibilang dari sisi keislaman kita antara Islam dengan jahiliyah, sungguh
benang merahnya sangat tidak jelas. Pola berislam ritualistik dengan pola berislam fungsional, aplikatif, kelihatan begitu rancu. Contoh misalnya soal kepemimpinan, kita sering mengabaikan posisi imam dalam sholat untuk diterapkan dalam kehidupan keseharian. Ketika kita telah bermakmum kepada imam, dalam riwayat yang masyhur, innama ju'ilal imamu imaman liutamma bihi. Imam kau jadikan imam dan kau bermakmum agar kau imamkan dia. Ada kode etik dalam soal kepemimpinan di tengah rancuhnya bangsa ini. Sidang Abu Bakar Ba'asyir yang ditunda dekat sekali dengan kasus Pandeglang dan Temanggung. Ada apa ini? Saya kira saya tidak ingin menduga-duga. Tapi yang pasti, apakah itu flying object atau bukan flying object, yang jelas dia adalah UO, unidentified object. Saya tidak tahu dia flying atau tidak flying. Yang jelas di sini maksud saya adalah bahwa ada yang perlu kita terangkan, ada yang perlu kita angkat tentang karakter keislaman kita dengan iyyaka na'bud wa iyyaka nasta'in. Ringkasnya begini. Orang yang berkarakter iyyaka na'bud wa iyyaka nasta'in, dari tiga sudut pandang yang membentuk karakter adalah apa yang kau makan, itulah dirimu. Orang berkarakter iyyaka na'bud pantang memakan, meminum dan mengkonsumsi yang haram. Pantang itu mengkonsumsi yang haram. Sejelek-jelek pekerjaan, berhasil atau gagal adalah meminta. Anda yang sudah bergaji tapi masih memiliki jiwa pengemis, meminta. Sudah dimiskinkan oleh Allah Subhanahu wa taala sebelum meminta. Dan sejelek-jelek penghasilan adalah meminta, mengemis, dikasih atau tidak dikasih. Apa yang menimpa bangsa Indonesia saat ini, kenapa kasus pajak tidak pernah selesai? Saya ingin beritahu, karena Indonesia telah terperangkap kepada satu sistem jahiliyah dari sisi ekonomi. Di dalam Islam, pajak itu hanya boleh diterapkan dalam kondisi emergensi dan tidak boleh dikenakan kepada seluruh rakyat. Kalau kita bersudut pandang tentunya dari sisi negara Islam, dan Indonesia tentu bukan negara Islam. Namun sebagai Muslim, saya ingin ingatkan, ada yang keliru dari cara kita mempraktekkan kehidupan berekonomi kita dalam keseharian. Kalau di sini ada orang yang berkepentingan tentang ini, kepada mereka yang bergelut di dunia pajak, saya ingin beritahu. Dalam hadis Al-Ghamidiyah tentang perempuan yang berzina, yang seharusnya dirajam, Rasulullah SAW bersabda, seandainya dia mau bertobat, maka akan diampuni dosa-dosanya. Seandainya penagih pajak itu bertobat seperti Al-Ghamidiyah, maka diampuni dosa-dosanya. Dalam hadis itu ulama menafsirkan bahwa dosa menagih pajak secara zalim sama hukumnya dengan para pezina. Penghasilan yang diperoleh dengan pajak bukan karena emergensi dan tidak boleh dikenakan kepada semua penduduk termasuk yang miskin. Tidak boleh dikenakan kepada semua jenis barang seperti yang diterapkan sekarang. Itulah Islam. Imam An-Nawawi yang hidup pada tahun sekitar 630-an, Sahih Muslim, satu hari diundang oleh sang raja, diminta untuk mewakili dan bersama para ulama menandatangani sebuah perjanjian untuk menagih pajak kepada masyarakat Islam pada masa itu.
Imam Nawawi tidak datang, sampai akhirnya diundang khusus untuk datang. Imam Nawawi menantang dan tidak mau menandatangani. Padahal kondisi saat itu, kondisi di mana seorang ulama ada yang mengatakan atau ada mazhab yang mengatakan pajak boleh pada satu negara jika negara tidak mampu lagi untuk membiayai dirinya sendiri, terutama untuk peperangan, untuk membiayai negara dalam hal-hal yang bersifat emergensi. Saat itu kekuasaan Tatar begitu kuat, sementara Baitul Mal tidak cukup dana untuk membiayai peperangan. Negara kemudian hendak memungut pajak dari rakyat. Imam Nawawi menolak untuk itu. Fenomena ulama pro kekuasaan dengan ulama kontra kekuasaan sejak dulu ada dengan sudut pandang masing-masing. Tapi yang ingin saya katakan nanti pada akhirnya adalah Anda seorang ulama yang berkarakter iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, atau Anda seorang ulama yang memang tipikalnya bercampur dengan jahiliyah, seperti yang ditepukkan oleh Rasulullah ke punggung Abu Darda ketika Rasul berkata, inna anta rajulun fika jahiliyah, kamu masih ada unsur jahiliyah pada dirimu. Sidang Jumat rahimakumullah. Apa yang kau makan akan menggambarkan siapa dirimu. Pengemiskah engkau atau pemakan yang haram. Kembali kepada kasus pajak. Imam Nawawi menolak, kemudian berkata kepada sang raja, aku tahu, dulu engkau cuma seorang budak, tak punya apa-apa. Sekarang setelah engkau menjadi raja dan engkau kaya raya, engkau memiliki 1000 budak berpakaian penuh perhiasan. Engkau juga punya 200 jariyah, budak perempuan yang punya juga perhiasan. Aku akan menandatangani wajib pajak untuk seluruh negeri kalau engkau sudah menginfakkan semua yang kau miliki, sehingga budak-budakmu tidak memakai pakaian kecuali wool, dan setelah jariyahmu, budak-budak perempuanmu melepaskan semua emasnya, baru aku tanda tangani sebagai ulama. Maknanya apa? Tidak boleh menggunakan pajak untuk kepentingan-kepentingan di luar yang emergensi, apalagi membeli mobil pejabat. Haram. Jadi mobil mewah anggota dewan yang dibeli dengan uang pajak negara sesungguhnya adalah haram. Kemewahan yang digunakan oleh pejabat negara untuk kepentingan-kepentingan yang bukan emergensi adalah haram. Mohon maaf untuk menegaskan ini. Khatib sedang menasihati dirinya sendiri. Bagaimana akan diterima doamu, diterima ibadahmu, kalau makananmu haram, minumanmu haram, pakaianmu haram, dan pada dirimu ada mental pengemis. You are what you eat. Yang kedua, buka mulutmu, maka aku akan tahu siapa dirimu. Just open your mouth, kami akan tahu who are you. Maknanya adalah, ada yang menarik dari kisah perang Uhud. Saya bacakan ayatnya di dalam surah Al-Imran ayat 154. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Tsumma anzala 'alaikum min ba'dil ghammi amanatan nu'asan yaghsha ta'ifatan minkum wa ta'ifatun qad ahammathum anfusuhum yadhunnuna billahi ghairal haqqi dhannal jahiliyyah yaquluna hal lana minal amri min syai'. Qul innal amra kullahu lillah yukhfuna fi anfusihim ma la yubduna lak yaquluna law kana lana minal amri syai'un ma qutilna hahuna qul law kuntum fi buyutikum labarazal ladzina kutiba alaihimul qatlu ila madaji'ihim waliyabtaliyallahu ma fi sudurikum waliyumahhisa ma fi qulubikum wallahu alimun bidzatis sudur.
bagi yang mengerti kedalaman ilmu tafsir dan lataiful Quran, mungkin saya akan coba sampaikan sekilas, walaupun tidak harus menjelaskan kedalaman-kedalaman ilmiahnya. Saya bacakan terjemahan ayat ini. Ayat ini asbabun nuzulnya berkaitan dengan perang Uhud. Ketika 1000 pasukan, 300 mangkir mengikuti sang pengecut yang bernama Abdullah bin Ubay bin Salul. Kembali dan tinggal 700. Di atas kertas orang seperti ini oleh Umar mestinya dipenggal lehernya, tetapi Rasulullah SAW kemudian menasihati Umar agar tidak cepat membunuh. Maka terlalu keji memang membunuh nyawa atas nama agama yang terjadi di Pandeglang. Dan ini menyedihkan dan sama sekali bukan Islam, bukan Islam, bukan Islam. Orang Islam perlu belajar bahkan akhlak berperang. Ada rahmah, ada al-adl. Puncak dari peperangan adalah al-afu, maaf, memaafkan. Dan perang, kekerasan adalah jalan terakhir, paling akhir. Sedang Jemaah rahimakumullah, memang pakai Allahu Akbar kadang sering diadu dengan la ilaha illallah karena kejahiliahan yang ada dalam benak kita. Menyedihkan. Sedikit pemimpin Islam kita temukan berjuang semata-mata untuk Islam. I'la'an li kalimatillahi la ilaha illallah. Panji Islam. Persoalan terbesar umat Islam adalah at-tafarruq, perpecahan, karena masing-masing tidak membawa bendera Islam. Khatib sedang menasihati dirinya sendiri. Tidak, bukan bendera Islam yang dibawa. Panji-panji kelompok, panji-panji organisasi, kepentingan-kepentingan parsial. Semoga kita berhenti. Menurut saya, menurut Khatib, kalau ada lembaga yang paling dibutuhkan sekarang di tengah umat Islam, menurut Khatib, adalah lembaga silaturahim yang tugasnya merajut ukhuwah antar satu lembaga dengan lembaga yang lain. Ini lembaga yang paling dibutuhkan sekarang. Lembaga yang tugasnya cuma menjalin silaturahim antar satu lembaga dengan lembaga lain, antar satu tokoh dengan tokoh lain, karena mereka jarang bertemu membicarakan soal Islam. Ini barangkali kalau ada lembaga yang mau didirikan sehingga kepentingannya semata-mata untuk Islam. Copot jaket-jaket kebanggaan lembaga, golongan, partai, kelompok yang bersifat parsial. Sedang Jemaah rahimakumullah, perang Uhud. Kemudian setelah kamu berduka cita, Allah menurunkan kepada kamu keamanan berupa kantuk yang meliputi segolongan daripada kamu, sedang segolongan lagi telah dicemaskan oleh diri mereka sendiri. Baik, ketika akan terjadi peperangan esok hari, malamnya, disinilah orang-orang yang berkarakter iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, hanya kepada Allah mereka menyembah, tidak ada yang dicintainya selain Allah, tidak ada yang ditakutinya selain Allah, tidak ada yang diharapkannya selain Allah, tidak ada yang paling kuat untuk menjadi sandaran selain Allah. Sementara di sana ada orang yang tidak bisa tidur semalaman, cemas. Orang beriman yang berkarakter iyyaka na'budu kemudian dikasih nikmat pada malam hari itu supaya fresh dan kuat tenaganya menghadapi peperangan esok hari. Nikmat besar itu bernama amanatan nu'asa. Daya rasa ngantuk, itu nikmat sekali. Kecuali sedang sholat Jumat di masjid, ngantuk adalah yang paling buruk tentunya. Tapi di medan perang, di medan jihad, ngantuk itu anugerah besar. Karena hanya orang-orang yang berjiwa kuat dengan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in yang bisa tenang menghadapi hari esok. Karena bagi dia, jihad tidak mempercepat kematian dan tidak berjihad berarti umurnya panjang. Logikanya clear. Orang-orang yang berkarakter iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, batinnya clear, tidak ragu. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa anfiqu fi sabilillahi wa la tulqu bi aydikum ila tahlukah. Wa ahsinu innallaha yuhibbul muhsinin. Clear, orang beriman itu karakternya. Dan infakkanlah hartamu di jalan Allah
dan jangan kau jurumuskan dirimu dalam kebinasaan. Maknanya antara kalimat pertama dengan kalimat kedua, infakkanlah, belanjakanlah hartamu di jalan Allah dan jangan jerumuskan dirimu ke dalam kehancuran. Wala tulku biaidikum ila tahluka, maknanya adalah ketika membelanjakan harta di jalan bukan jalan Allah adalah kehancuran yang sedang kau tuju, berapapun kecilnya. Clear. Tapi kalau infak sudah di jalan Allah, maka berapapun yang kita keluarkan itu adalah jalan kebenaran. Sidang Jumat rahimakumullah. Kenapa yang satu bisa tenang tidur nyenyak dan yang satu lagi kemudian cemas tidak bisa tidur semalaman? Ada 3 karakter kejahiliahan di dalam benak orang ini, sehingga kata-katanya pun kotor. Yaquluna hal lana minal amri min syai'. Ini gara-gara ikut Muhammad ini. Kenapa sih berjihad diwajibkan? Dan kenapa kami tidak boleh mundur 1 lawan 2? Ini semua gara-gara Muhammad. Coba kemarin kita ikut kelompok yang 300. Perkataan kotor itu kemudian muncul di medan juang. Tipikal orang yang tipis mentalnya dan bercuci tangan. Ada 3 kesalahan besar di orang ini. Kenapa kemudian keluar kata-katanya seperti itu? Tidak komit kepada iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. 1, yadhunnuna billahi ghairal haqq. Persepsinya, attitude-nya tentang Allah batil, ghairul haq. Itu yang pertama. Orang bijak berkata, persepsimu adalah lensa dirimu. Perspektif itu bagai pusaran air yang akan menggiring perilakumu. Yaquluna hal lana minal amri min syai'. Ini gara-gara Muhammad semua ini. Itu mental orang yang tidak ada karakter. Yang kedua, dhannal jahiliyah yadhunnuna billahi ghairal haq. Yang kedua, dhannal jahiliyah. Orang-orang yang berpersepsi bukan dengan persepsi Allah dan Rasulnya dengan qul huwallahu ahad, Allahus samad, dia adalah jahiliyah. Misalnya, lapar, makan, haus, minum. Binatang juga bisa melakukan itu. Mau beli rumah, mau beli tanah, nggak punya uang, apa yang harus saya lakukan? Kerja. Kalau begitu orang kafir juga bisa melakukannya. Bahkan menafsirkan hadis, orang-orang yang tidak berkarakter pun jadi kacau. Khairun nas anfa'uhum linnas. Yang dimaksud dengan anfa'uhum linnas biasanya materi. Hei, kalau kamu sebagai seorang pemimpin, karaktermu ditaati oleh pengikutmu hanya gara-gara gaji, orang kafir bisa lakukan itu. Tapi di sana ada pemimpin yang pengikutnya ikut kepada pemimpinnya sampai ke ujung dunia. Di sana ada pemimpin yang karakternya ke kuburan, ke akhirat pun diikuti oleh pengikutnya. Kenapa? Ada karakter iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. That's a real leader. Islam butuh pemimpin seperti ini. Sehingga keputusan-keputusan yang diambilnya tidak kacau, tidak gamang, tidak abu-abu. Oke, sekarang bagaimana perspektif iyyaka na'budu? Sekarang saya tidak punya uang. Saya mau beli rumah, saya tidak punya rumah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa'mur ahlaka bis-sholati wastabir 'alaiha. La nas'aluka rizqan nahnu narzuquk wal 'aqibatu lit-taqwa. Kalau punya sesuatu yang ingin kau inginkan capai dan kamu ingin rezeki, mulainya bukan dengan bekerja, tapi dirikan sholat di rumahmu dan ajak sholat seluruh isi keluargamu. Aku tidak akan bebani kamu capek-capek cari rezeki. Nahnu narzukuk wal aqibatu littaqwa. Aku yang akan bawakan rezeki ke rumahmu dan kau dalam keadaan tidur ku bawakan. Kalau sudah tegak salat di dalam dirimu dan keluargamu. Lapar, jangan langsung makan. Minta sama Allah. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, supaya makananmu berkah. Minum, sebelum minum sebut nama Allah. Kembalilah kepada Allah. Sidang Jumat rahimakumullah. Dan jangan sembarang mengeluarkan perkataan dengan persepsi-persepsi. Sidang Jumat rahimakumullah. Yang ketiga sebagai penutup, bacaanmu akan merefleksikan siapa dirimu. Tapi persoalan besar di umat Islam adalah, coba lihat, orang Nasrani itu setiap hari Ahad pagi pergi ke gereja, gadis-gadisnya sampai nenek-neneknya, apa yang ada di tangan kanannya? Alkitab. Malu nggak gadis-gadis pakai rok mini pegang Alkitab di angkot? Tidak.
Pertanyaannya sekarang adalah, orang Islam pergi ke masjid setiap hari Jumat, apa yang ada di tangan kanannya? Your readings reflect your mind. Bacaanmu akan merefleksikan dirimu. Orang yang berkarakter iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in tidak akan pernah lepas dengan Al-Quran. Saya beritahu, analisis saya di lapangan, dari sekumpulan orang yang biasa sholat dan mengaji, cuma 2% rata-rata yang pernah menghatamkan Quran bahasa Indonesianya terjemahannya. Sedikit sekali. Bacaan umat Islam akan merefleksikan dirinya. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi nazzala ahsanal hadithi kitaban mutasyabihan mathani taqsha'irru minhu juludul ladzina yakhshawna rabbahum thumma talinu juluduhum wa qulubuhum ila dzikrillah. Dzalika hudallah. Dzalika hudallah. Dzalika hudallah yahdi bihi may yasha' wa may yudlilillahu fama lahu min had. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Yang terpenting, mari kita bangun komitmen kembali kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mohon kepada Allah agar kita dimampukan menjadi umat yang setia kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mari didik anak-anak dan generasi muda kita agar bangga menjadi penerus tongkat estafet perjuangan Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mari mulai dari hal yang paling kecil. Jangan mengaku umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam kalau kode etik menjadi umat Muhammad bersalawat 10 kali di awal siang, bersalawat kepadanya di awal malam tidak kita lakukan adalah bukan umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallu alaihi. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Wa 'alas sahabati ajma'in wa 'alat tabi'in wa 'ala sahabati ajma'in wa 'ala tabi'in wa 'ala sahabati ajma'in Abi Bakrin wa Umar wa Utsman wa Ali. Hati-hati dengan gerakan yang vitalitasnya kembali untuk mencerca sahabat-sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa 'ala tabi'in wa tabi'it tabi'in lahum bi ihsanin ila yaumiddin warhamna ma'hum bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat ya qadiyal hajat. Allahumma rabbana zalamna anfusana wa in lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Ya Allah, jadikanlah kami ayah yang tegakkan kalimat takwa di dalam hati anak-anak kami. Ya Allah, jadikanlah jadikanlah kami suami-suami yang setia kepada istri kami dan tegakkan kalimat takwa la ilaha illallah di dalam hati istri kami. Jadikanlah kami rumah tangga yang bahagia yang menegakkan kalimat takwa di dalam rumah tangga kami. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma a'izzal Islam wal muslimin wa ahlikil kafarata wal musyrikin a'da'aka a'da'ad-din. Allahumma ansur man nasarad-din wa khdzul man khadzalal muslimin. Allahumma ansuril mujahidin. Allahumma ansuril mujahidin. Allahumma ansuril mujahidin fi sabilika fi kulli makan. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma inna nas'aluka bi asma'ikal husna wa sifatikal ula an taj'alal qur'ana rabi'a qulubina wa nura sudurina wa jalaa'a ahzanina wa dhahaba humumina wa ghumumina bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana srif 'anna 'adzab jahannam inna 'adzabaha kana gharama innaha sa'at mustaqarra wa muqama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina 'adzaban nar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil adli wal ihsan
wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun fadhkurullaha al-'azima yadhkurkum washkuruhu 'ala ni'amihi yazidkum wa la dzikrullahi akbar wallahu ya'lamu ma tasna'un.